Kok bisa bahasa Madura? Lah saya orang Madura kok bisa bahasa Madura. Yang herannya itu kalau saya orang Madura kok bisa bahasa Batak. Nah itu, Pak Abi. Ini saya orang Madura, gimana ndak bisa pakai bahasa Madura? Oi, udah makai? Hah? Ini yang makan. Siapa yang lihat tuh? Yang nonton lihat tuh. Kan gabung. Pak, sampai jalan kaki kita nengok. Ada yang nanya lokasi tanah wakaf kita. Sampai jalan kaki ya. Ayolah ikutlah. Oke, saudara-saudara ya, kita akan pergi ke tanah wakaf ya. Jadi tanah wakaf ini dibeli dari hasil berkat Tuhan melalui medsos pelayanan Diana Madurese ya Bapak Ibu ya. Jadi sama sekali saya tidak membuat ribet dan repot jemaat di sini. Tapi berkat apapun yang saya dapatkan ya, saya dedikasikan untuk memuliakan Tuhan. Gitu ya. Dimana dulu di sini diperlukan bahwa kita ada tanah wakaf sendiri karena awal-awal pelayanan di sini seperti tadi ceritanya banyak hal ya, banyak perjuangan sampai akhirnya ada orang dulu yang bertobat, ada yang minta didoakan sama saya, masih agak sulit untuk dikubur di pemakaman. Udah. Nih. Jangan semua ya. Ya. Yuk. Nah. Ngelek ya. Aduh, ngelek ya. Aku lagi di jalan nih koplak ya. Kalau nggak bisa nanti aku gimana ngeleknya ya di situ. Ada sinyal nggak ya? Kalau ngelek bilang ya. Itu jauh ya, saudara ya. Lumayan jauh. Ya, jadi Bapak Ibu yang kemarin memfitnah saya dibilang macam-macam aneh-aneh. Ini saudara biar Anda tahu ya, saya ini berjuang membangun gereja pastori sampai dulu dipersulit kuburan. Saya berdoa sama Tuhan agar saya dapat tanah kuburan untuk jemaat Tuhan, karena kita semuanya pasti mati saudara ya, kita semua pasti akan meninggal, nggak ada kita ini seumur hidup meninggal. Ngelek ya. Gimana ya, mungkin ya soalnya di jalan ini ya, aman kok. Oke begitu, tetap layar ya saudara ya, tetap layar. Mungkin karena panas banget di sini handphone jadinya ngelek dia. Amin Pak John. Iya Pak, saya membeli tanah loh Pak. Kalau orang beli tanah ya untuk dirinya sendiri, kalau saya enggak. Saya Mami. tuh anak-anak saya tuh. Nacong. Kalau ngelek bilang ya Pak Ibu ya. Jadi saudara, saya nabung untuk beli tanah kuburan ini. Mami. Kedua mana? Mami. Apa? Emang tanah mandi ya. Ini mami tapi dia bapaknya Melayu. Tapi sayang banget sama saya. Mana-mana ngentel terus ini kan. Selamat Paskah. Saya itu Bapak Ibu ya, nggak peduli tentang masalah agama. Saya ingin mengasihi semuanya ya. Berapa jauh kuburannya, tanah kuburan? Nggak terlalu jauh sih Pak, ini karena jalan kaki aja ya Pak, mungkin sekitar setengah kilo Pak. Setengah kiloan lah. Ini puji Tuhan Pak, dapatnya lagi di pinggir jalan meskipun di jalan perkebunan ya. Syukur. Dulu ada orang yang minta didoakan saudara, minta didoakan kepada saya.
Tapi setelah orangnya itu meninggal, agak dipersulit untuk penguburannya. Itulah membuat saya nekat. Saya nangis sama Tuhan. Saya nangis. Saya sama Tuhan minta tanah untuk kuburan. Ya. Saya minta tanah kuburan sama Tuhan. Tuhan, saya minta tanah kuburan Tuhan untuk jemaat-jemaat, gitu kan. Orang kan pada takut, Pak, kalau mati mau dikubur di mana. Gitu. Ngelek ya enggak ya? Enggak ngelek ya? Ngelek enggak? Oh, Pak. Kita ngelewatin portal. Oke, Enggak ya? Udah oke. Udah oke. Nah, ini kita ngelewatin tanah ini ya. Ini tanahnya PT ini, saudara ya. Tapi saya beli ke tanahnya orang kampung. Oke, soalnya lagi di perkebunan ini, Pak. Oh, ini kemarin, Pak, jalan ini sulit Pak, jalannya, Pak. Nah, iya, jadi orang yang bertobat itu, makasih. Jadi orang yang bertobat itu, saudara, memang udah ibaratnya sudah sakaratul maut ya. Itu didoakan lalu meninggal karena itu dia didoakan secara Kristen. Suruh Ibu Diana itu bertanggung jawab. Saya tanggung jawab. Saya nggak pulang di kampung 3 hari. Saya doa. Ini dulu nggak ada sinyal di sini. Ini ada sinyal mungkin sebulan ya, Pak ya. Nah, 1 bulanan di sini ada sinyal ini. Ya. Kayak gini, saudara, pelayanan di kampung ya. Kita berjuang bangun gereja, bangun pastorinya, kita berjuang untuk jemaatnya, kita berjuang untuk kuburannya. Sampai lupa mikirin diri sendiri. Oh enggak, lupa mikirin diri sendiri. Dan dari bapak ini yang tadi itu loh ya, abang tadi ini, ya bapak angkat saya ini, dia bertobat. Lalu setiap ada orang sakit-sakit aneh itu pasti dibawanya ke rumah, gitu. Nah, ini dia tanah kuburannya ya, udah nyampe ya. Makasih Bapak Ibu ya. Jadi jangan khawatir, setiap berkat yang ada itu saya pakai untuk pekerjaan Tuhan ya. Ini dia tanah wakafnya ini nih masih belum digusur ya, saudara ya, belum digusur. Ini dari sini ya Pak ya. Loh, dulu kan ada jalan di situ Pak. Kok ada jalan sekarang? Dari sini ya, dari sini sampai situ. Ujung sana. Nah, ini ya Ibu ya. Nanti nunggu pastori selesai, kita mau babat ini ya, saudara ya. Mau babat ini. Kurang lebih 3.000 meter persegi, Pak. 3.000 meter persegi. Ini dapat berkatnya ya, Pak ya. Nah, ini dia di pinggir jalan, Pak. Jadi ini tanah wakaf dari Yayasan Kasih Terang Madurese. Nah, kenapa saya kasih di bawah nama yayasan? Kalau nama yayasan itu, Pak, kita tidak melihat agamanya ya. Nah, tidak melihat dari agamanya. Sudah saya bilang, saya tidak melayani agama, tapi saya ingin memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, bukan hanya bisa cuma duduk doang, ngomong firman Tuhan, tapi kita nggak berbuat di real. Nah, ini saya. Amin. Iya, Bapak John. Kurang lebih 3.000 meter persegi. Ini masih nanti banyak dikerjakannya, Pak. Kemarin sih enak, saya dibantu Eksa sama manajer yang orang Batak itu, Pak Marpaung. Pak Marpaung pun gara-gara bantu saya pun juga dulu habis kena kasus juga. Kasihan lah. Kita semua bayar harga semua, Pak. Nah, ini dia rumahnya. Ya Pak, semoga aja dananya ada ya saudara ya. Pokoknya kalau dananya ada semuanya enak. Ini punya orang ini Pak ya, bukan punya kami sawitnya ya. Dari sini ya Pak ya. Ini karet ini ya. Nah ini tanah kuburan ya.
tanah kuburan kita. Tapi kalau misalnya mendadak ada yang mau bobok, Pak, masih bisa, Pak, bersihkan. Gitu. Ini untuk nanti semua agama lah, jadi nggak usah pusing-pusing lah. Kasihan juga di sini banyak juga orang. Sedikit nge-lag, Bugem. Sedikit nge-lag, Bugem. Kan mana yang Katolik, mana yang Hindu, mana yang Buddha, yang Islam, yang tidak punya agama juga bisa, gitu. Ya. Aku kan komputer betul. Ngelek ya. Enggak, Mi. Enggak. Mana tadi duitnya lagi? Habis. Nanti ambilnya. Iya deh. Masih ada di. Ngelek ya? Sekarang sudah enggak kok. Sekarang udah enggak, tadi aja yang nge-lag. Ya. Makasih Bapak Ibu. Nah, ini tanah kurang lebih 3.000 meter persegi saya persembahkan di bawah nama Yayasan Diana Madurese, Kasih Terang Madurese, saudara, ya, untuk apa ya di dusun ini, saudara, di dusun Perimpa ini, desa saya tekam ini, ya, jemaat Tuhan ataupun nanti siapapun yang misalnya mau bobok di sini nggak apa-apa, rumah masa depan. Gitu ya, karena habisnya gini kemarin dipersulit gitu kan, kasihan juga orang-orang gitu kan. Di sini kan banyak orang NTT, orang perantau gitu. Pak Fajar, Ibu jangan ya Bu ya, saya juga boboknya di sini nanti Pak. Ya, saya bilang sama jemaat kalau saya mati di sini Pak kuburannya Pak. Masa saya dibilang Ibu jangan ya, ya justru saya Pak malah mau di sini. Kalau saya mati saya dikubur di sini aja. Di tengah-tengah. Enggak, aku di depan, aku jadi imam. Jangan di belakang, nanti dapat ekor, nggak dapat kepala. Enak ikut dapat. Udah lah, yuk balik lagi udah. Yang penting udah tahu. Jadi itu mau bikin rumah ya Kak? Iya, bikin rumah masa depan. Ini kampung baru, mau bikin kampung baru. Bisa kalau gitu yuk. Hah? Oh? Papa lewat situ nggak apa-apa. Nggak di sini ya. Oh iya. Jadi ini ya Bapak Ibu ya, salam budaya olah. Saya lagi sama jemaat nih, ya sama jemaat. Jemaat bedanya Ini Bu Olah tanah wakaf. Saya dapat berkat dan ini untuk jemaat Tuhan, untuk saya, untuk siapapun. Ya, rumah masa depan atau rumah untuk wakaf, tanah wakaf ya Bapak Ibu ya. Seluas kurang lebih 3.000 meter persegi. Ini mana Anya dan Ayu? Lewat situ. Tuh ikut Bapak ini. Jangan takut ada ular. Mereka pulang. Ke sana. Jangan, nanti ada ular kobra. Berapa ibu belinya tanah tuh? Aduh Pak, jangan tanya harga ya Pak. Karena pengorbanan Tuhan melebihi dari harga tanah. Selamat Paskah ya, selamat Paskah juga ya ini. Ini tanah nanti ditebang, semua ditebang ya Bapak Ibu ya, nanti ditata ya, dikasih jalan. Terima kasih yang sudah memberkati hadiah-hadiah, gift, makasih ya Bapak Ibu ya. Nah, dikasih jalan, ditata lah ya secantik mungkin. Nanti mau saya tanam bunga-bunga ke apa gitu ya. Nanti yang Kristen yang sebelah mana ya, Katolik sebelah mana, Hindu sebelah mana, Buddha sebelah mana, Islam sebelah mana ya. Yang tidak punya agama pun sebelah mana nanti ada ya. Nggak ada bayar Pak bobo di sini ya Pak ya, tenang aja, gratis. Nawaitu, niat saya ini untuk memuliakan Tuhan Pak ya, amin. Di gratis saudara ya. Ini iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati
ya. Sama dengan orang hanya bisa khotbah tapi nggak bisa dengan kelakuannya, atau tidak bisa memberkati, atau tidak bisa menjadi pelaku firman Tuhan, ya percuma juga, ya kan? Ini tanah kurang lebih 3.000 meter persegi saya persembahkan untuk Tuhan, untuk rumah masa depan, ya, alias tanah wakaf, ya. Amin, saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya bersyukur sekali sama Tuhan, karena sejak saya masuk Kristen, saya mau nangis, saudara. Saya merasa bahwa hidup saya ini berarti gitu loh. Saya merasa bahwa hidup saya ini berarti, saudara. Dan saya yang awalnya nggak tahu tujuan hidup saya itu bagaimana. Sebelum saya bertobat, saya memiliki tujuan saya untuk ya hidup nyaman, memperkaya diri saya. Sampai akhirnya dulu saya sakit. Ya, dulu saya sakit. Dan saya ngerasa bahwa umur saya ini untuk Tuhan sekarang gitu. Untuk Tuhan. Padahal saya dulu benci sama Tuhannya orang Kristen, saya benci sama Tuhannya orang Kristen, sama orang-orang Kristen saya benci dulu, benci setengah mati, nggak mau saya punya temen, ya. Tapi kok waktu saya sakit, semasih saya jadi bayangkari gitu ya, kok malah saya ditolongnya sama Tuhannya orang Kristen gitu. Saya nggak apa-apa, meskipun saya difitnah, dihina seperti apa, nggak apa-apa. Yang penting setiap berkat yang ada saya bangun untuk gereja, berkat yang ada saya bikin untuk, pokoknya memuliakan Tuhan gitu loh, ya. Makanya saudara, saya dulu sebelum ya seperti ini ya, melayani begini, saya dulu masih tanya-tanya apa maksud Tuhan, bawa saya ke sini, apa maksud Tuhan. Ternyata banyak pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan ke saya gitu. Padahal saya bukan pengusaha, saudara, saya bukan pengusaha, ya Bu Ola, saya bukan pengusaha, tapi saya berusaha untuk memuliakan Tuhan gitu loh. Itu Bu Ola, dulu ada orang minta didoakan. Memang orangnya sudah sakaratul maut ya, udah habis badannya. Dan setelah beliau meninggal, keluarganya dia sudah bagaimana ya, dia kan pernah didoakan sama Ibu Diana, suruh Ibu Diana bertanggung jawab. Tahu nggak Bapak Ibu, orang tersebut meninggal tuh pakai jaket yang saya kasih. Jaket yang saya kasih tuh dipakainya sampai ke kuburan, saudara. Bayangkan, dia memberikan apa? Saya kalau mati, tolong kasih jaket yang punyanya Ibu Diana, saya bawa sampai saya mati, ya. Jadi meninggal tuh pakai jaket saya. Orang itu datang ke rumah minta didoakan. Saya gini, Pak, Bapak itu dari jauh loh, pakai motor tuh sampai 2 jaman loh. Kok nggak pakai jaket, kok pakai baju biasa, kaos biasa. Saya nggak punya jaket, Bu Diana. Habis doakan saya kasih jaket, Bapak Ibu. Saya kasih jaket kulit tuh, yang terbaik loh saya kasih. Lalu nggak taunya keluarganya marah-marah karena didoakan oleh saya, ya. Waktu beliau meninggal, tanah kuburan tuh gak dilarang. Saya nangis, saudara, saya nangis. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya pengen banget, saya kena punya berkat, saya pengen beli tanah kuburan untuk orang semua deh, gitu kan, untuk semua orang deh, gitu, semua mau agama apa terserah gitu. Tuhan kasih aku berkat, saudara. Tuhan kasih berkat. Setiap saya minta itu Tuhan kasih. Saya minta apa Tuhan kasih gitu loh. Meskipun banyak celotehan orang yang fitnah saya macem-macem, saya biarin aja, nggak apa-apa. Saya beli nih Bu, saya beli.
kurang lebih 3.000 meter persegi. Saya bilang sama jemaat, Bu, ini dikasih nama kuburan Kristen kah? Dia bilang, jangan dikasih nama kuburan Kristen. Ya, kasih kuburan Yayasan Kasih Terang Madurese. Kalau yayasan itu kita hidupnya sosial, ya, Bapak Ibu, saya bilang. Mau agama apapun, silahkan bobok di sini, saya bilang gitu. Nggak apa-apa. Nanti kita kalau ada berkat lagi, kita tebas, kita tebang, ya kan? Kita eksa rapi-rapi. Saya bilang nanti dibagi agar nggak nyampur-nyampur begitu. Jadi yang mana Kristen, mana Katolik, mana Hindu, mana Buddha, mana Islam, yang nggak punya agama pun silakan. Saya bilang begitu, ya. Saya bilang kuburan ini bukan hanya kuburan Kristen, tapi semua orang, karena kita ini anak-anak Tuhan semuanya, kita manusia, ya. Yang suka menghina saya meskipun hamba Tuhan, ya, bukan sombong, nggak, Bapak Ibu, saya nggak mau sombong. Lillahi ta'ala, saya nggak mau sombong. Cuma saya di DM sama sesama hamba Tuhan juga, dibilang Ibu Diana sombong. Ibu Diana nggak pernah sombong. Kalau ngomong memang saya begini apa adanya, ya. Ya, saya kalau ngomong begini apa adanya. Anda menilai saya keras, kasar, ya terserah Anda, nggak apa-apa, ya. Yang pasti saya bangga karena Tuhan Yesus menyelamatkan saya, dan saya bangga bersyukur karena saya sudah sekarang bertobat. Tuh, ya. Bagi Anda yang suka memfitnah saya, siapapun juga, apakah Anda sudah pernah melakukan seperti yang saya lakukan? Hah? Kalau Anda kaya, wajar Anda bisa beli di mana-mana tanah. Anda wajar bisa begini begitu, bisa membangun apapun kalau Anda kaya. Tapi saya kaya iman, ya. Saya kaya iman. Berkat Tuhan itu bukan dengan cara saya mencari, bukan dengan jadi pengusaha. Saya bukan seorang pengusaha. Pekerjaan aja saya hanya melayani saja, ya. Saya tidak punya kantor, kecuali kantor saya itu gereja. Kantor saya itu gereja, saudara. Tempat kerja saya ya di gereja. Kenapa saya katakan gereja? Karena gereja itu bengkel ya iman, gitu loh. Dan saya ini dokter imannya, gitu. Dengan cara saya, mungkin orang menilai saya ngomong itu aneh, kadang ngomong saya keras dan kasar, itu nggak masalah, tergantung dari cara Anda menerima saya, itu aja. Intinya kalau orang itu benci dengan saya, mau saya ngomong apapun, sejujur apapun, selembut apapun, saya itu dinilai salah. Tuh. Ya. Nggak apa-apa. Anda dengar sendiri tadi, kesiannya satu orang, saudara, di sini awalnya bertobat, jadinya banyak, puluhan. Bukan karena saya hebat, karena Tuhan Yesus kita yang hebat dan menguatkan saya. Anda dengar tadi berapa pendeta yang sudah keluar masuk kampung hanya bisanya ngasih Alkitab, orangnya bisa baca di sini, nggak semua orang bisa baca di sini. Nggak semua orang bisa baca di sini, saudara. Mau dikasih Alkitab juga percuma. Ada yang bisa membaca, tapi kalau yang nggak tahu baca juga banyak. Iya, saya Ibu Berbi, saya dibilangin fitnya Ibu Diana ada nomor rekeningnya untuk memperkaya diri. Anda nggak tahu, saya bangun gereja, saudara. Saya bangun pastori. Saya membangun asrama. Yang saya tampung itu dari yang Kristen, anak-anak Kristen, anak-anak Katolik. Ada Islamnya juga. Apakah saya kristenisasi? Enggak. Saya nggak kristenisasi, saudara. Agama itu keyakinan Anda. Tapi kita sebagai orang yang percaya, kita harus menghormati, menghargai. Iya, Ibu Ola. Ngomong saya memperkaya diri, apakah Anda mikir? Pernah nggak sih hartamu sebagian di saat kamu nggak memiliki apa-apa, tapi kamu minta sama Tuhan?
Tuhan, kalau aku nanti ada berkat, aku mau bikin tanah kuburan, aku kasih. Apakah pernah berpikir seperti itu? Belum tentu. Bukan saya sombong, belum tentu, saudara. Orang kalau ada duit, yang dipikirkannya apa? Mau rumahnya bagus, betul nggak? Orang kalau punya duit pasti mikirnya pengen memperbagus rumahnya, pengen memperbagus mobilnya, stylenya. Saya aja dibilang gara-gara saya pelayanan pakai baju gamis saja dibilang, dicelotehin saya. Dibilangin, saya katanya nggak move on lah, baju saya baju kusut lah, bajunya embok-embok lah. Dibilang bukan baju hamba Tuhan kalau saya pakai bikini. Ya, Anda boleh marahin saya, maki saya. Sejak kapan agama itu ada baju ada agamanya? Mana tadi mau belikan es, Mami nak? Mau beli es? Ini belikan dulu, Kak. Ada extra jos ada? Susunya habis. Berapa? Berapa, Kak? Satu Kak. Tahu? Itu bawain esnya Mami ya. Hah? Kantong ya? Itu duitnya kasih sama ibu ya. Nggak usah banyak esnya ya, Kak. Nggak usah banyak esnya. Nah, kayak gitu bukitnya. Anda dengar sendiri kan? Pendeta sebelum saya itu nggak mampu tinggal di sini, nggak ada duitnya. Di kampung ini nggak ada duitnya, ya. Itulah kenapa pelayan-pelayan Tuhan, pendeta-pendeta meninggalkan tempat ini, nggak ada duitnya, ya. Bukan saya sombong, saya nggak mau sombong. Dengarkan tadi kesaksiannya dari jemaat pertama kali di sini. Kenapa di sini pelayanan itu ditolak? Di antaranya kalau ada hamba Tuhannya itu, kalau nggak ada duitnya ditinggal, ya, ditinggal di sini. Nggak ada duitnya buka pelayanan perintisan. Kalau sudah nggak menghasilkan duit ditinggal. Kalau saya ditentang, apakah saya tinggal? Saya tinggalin? Enggak saya tinggalin tempat ini. Saya seperti ini, ya. Meskipun saya seperti ini, saya nggak mau meninggalkan tempat pelayanan, kecuali Tuhan yang memanggil saya. Ngelek ya? Cek, ngelek nggak? Nah, ini saudara ya, ini gereja pertama saya. Saat ini saya sedang proses pembangunan gereja kedua. Enggak apa-apa Ibu Ola, enggak apa-apa. Ini gereja dan itu pastori. Ya, itu pastori. Ini gereja pertama, Pak. Ya, makasih ya. Apa? Saat ini saya sedang membangun gereja kedua. Anak saya yang jadi gembala itu 2 orang. Ya, 2 orang. Salam kenal ya Bapak Ibu ya. Dan saya meminta sama anak saya, kamu minimal buka pelayanan 1, paling banyak 3, tapi jangan ditinggalin. Ya saudara, anak saya 2. Pak, itu orang Islam tapi baik sama saya. Saya bilang, anak saya yang pelayanan itu 2, adik saya 1, 3, dengan saya 4. Minimal kita buka pelayanan itu satu orang 1 minimal, ya, minimal 1 orang 1. Tapi ingat, kalian harus buka pelayanan di mana di situ tidak ada gereja Kristen. Saya pesan seperti itu kepada anak saya dan cucu dan adik saya. Ya, karena kenapa saudara?
saya melarang anak saya dan adik saya membuka pelayanan yang sudah ada gereja Kristen. Karena kenapa? Jangan sampai kita bersaing, ya, beribut, kelahi, sama-sama hamba Tuhannya, sama-sama pendetanya. Jangan. Tapi bukalah pelayananmu, perintisanmu yang tidak ada pendetanya. Jadi seperti itu. Ini tidak pakai proposal semua, Pak. Saya pelayanan, bahkan saya hidup sampai saat ini nggak pakai proposal. Tuhan yang ngasih saya hidup, Pak. Ya, itu. Apa, Pak? Nutup kah? Di sini ini membangun itu biayanya lumayan besar, Bapak Ibu, ya. Karena kenapa biayanya ini besar? Ongkos angkutannya aja satu dam atau satu truk itu ya, bahan-bahan itu 2,5 juta ongkosnya aja, karena saking jauhnya dari kecamatan. Dengan Pontianak kurang lebih 8 jam. Sungai Tekam, Pak. Sungai Tekam. Kalau bisa urus gereja. Ini Pak, setelah gerejanya jadi, saya minta diresmikannya sama wakil bupati dan sudah ditandatangani, Pak. Puji Tuhan, ya. Jadi saya bilang waktu itu dengan Bapak wakil bupatinya, Pak, tolong resmikan gereja kami. Saya bilang begitu. Karena kenapa? Gerejanya sudah jadi, Pak. Loh, kapan Ibu ini bikin proposal? Nggak ada, saya tengok ada Ibu Madura bikin proposal. Tidak, Pak. Tuhan Yesus yang sudah menyelesaikannya. Ya. Yang mana? Saya dari YouTube, Pak. Dibuka YouTube saya kan, Diana Madurese. Oh iya, Kak. Aduh, tumben-tumben hari gini ada orang Madura masuk Kristen jadi pendeta lalu bangun gereja, ya kan? Saya ketawa. Bapak wakil bupatinya waktu itu, saudara, kaget. Saya bilang begini, Pak, saya tidak membebankan Bapak ataupun pemerintah. Saya minta tolong sangat, Pak, dengan kerendahan hati saya. Tolong, Pak, gereja kami sudah jadi, tolong Bapak resmikan. Ditandatangani, saudara. Ya, ditandatangani sama wakil bupati. Jadi gereja ini ya sudah diresmikan oleh wakil bupati Kabupaten Sanggau. Nah, sekarang saya sedang bergumul ini untuk pembangunan pastori gereja. Di sini untuk anak-anak sekolah minggu. Ya, untuk sekolah minggu. Jadi anak-anak tuh ramai, tahulah saudara ya. Jadi yang orang-orang tua yang tidak bisa membaca hanya bisa mendengar merasa terganggu juga gitu. Ini nanti sekolah minggu ada pastorinya juga ya, ada dapur untuk kalau ada kegiatan gitu. Sudah ditandatangani ya, doa orang-orang jahat itu ya dari Pak Juru Cere, Pak Juru, nggak didengar sama Tuhan, Pak, ya. Saya kan tidak membebankan pemerintah, ya. Saya juga orangnya solid, saya jujur. Berkat ya untuk bangun gereja, ya bangun gereja, ya. Kalau berkat untuk pastori, ya pastori, untuk pelayanan, ya. Begitu ini gerejanya, Tretan ini karena apa ya, saya kemarin nggak ada dana untuk membeli cat putih yang bisa outdoor itu loh Bapak Ibu ya. Ya, kalau mungkin ada berkat nanti saya pengen ngecat gereja ini yang outdoor karena ini kan langsung kena sinar matahari. Salam semuanya saudara. Nah, ini kan masih baru, ini tanahnya bukit dulu. Ini dibantu sama Bapak Marpaung ini. Bapak Marpaung dulu dibantu alat berat sama orang Batak. Ya. Iya. Ini saya yang desainnya. Desainnya ala-ala arsiteknya Diana Madurese, saudara, ya. Arsiteknya ala-ala Diana Madurese. Nah, ini kalau dari jauh ya, Tretan ya. Oke. Nah, ini dia. Puji Tuhan. Ini gereja pertama, saudara. Iya, nanti saya sepil, Pak ya. Saya sepil bagian dalamnya.
Doakan saudara, mungkin ada yang mau memberkati untuk cat outdoornya. Ini cat outdoornya berapa ya? Nggak tahu ya berapa ya. Wah, aduh, ngelek saya tadi. Ada Jibril lewat. Iya, maklum lah. Aduh, dibilangnya Madura gila. Logatnya Maduranya Bunda. Aduh Tuhan. Dah kan, nggak apa-apa Pak. Dibilang saya gila, dibilang tepak selopor atau rot. Nah ini ya Bapak Ibu ya, nanti ini tanahnya kan miring nih, tanahnya miring nih koplak ya. Terus di bagian bawah, rencananya saya tinggal di sini Pak, kalau sudah ada pastorinya Pak. Jadi biar lebih dekat sama jemaat juga. Nah ini tanahnya longsor, harus dikasih BIM ini Pak ya Bapak Ibu ya. Kalau ada berkat nanti dikasih BIM Pak John ya. Nggak apa-apa Pak Dede, horas semua horas ya. Tengok nih anak-anak ini. Kalau ada saya, aduh udah gaya-gaya anak-anak nih. Jangan kayak Nah ini nanti di BIM Pak Bapak Ibu, di BIM biar nggak longsor. Tanah ini kan soalnya tanah ini lereng begitu ya, awalnya kayak gitu Pak, hutan karet dulu Pak. Hutan karet, anjing orang Bu Rosa namanya juga di kampung sana, kampung saudara, kampung ini ya, horas. Jadi seperti ini ya saudara ya, saya spilkan gereja kami ya, puji Tuhan ini berkat. Kok di Aceh, ini di Kalimantan bukan di Aceh. Nah, ini dia saudara ya. Doakan ya saudara-saudara ya, biar ada berkat untuk bangun pastori. Jadi di sini pelayanannya jadi lebih lagi gitu ya. Ini pintunya ya. Nah, kurang pengecatan aja ini. Ya, kurang pengecatan karena ini catnya cat biasa, seharusnya kan cat yang outdoor itu. Tadi ada yang mau lihat. Nih spill bagian dalamnya. Nah. Tuh. Ayo kita. OTW. Kalau di Aceh di demo orang, aduh sama saja Pak. Di sini juga di demo orang Pak. Ya tinggal kitanya aja, kita masih kuat enggak? Ini nanti dibikin parkiran Bapak Ibu ya. Tanahnya kayak gitu di belakang. Iya Bu Susmini. Ya biarin aja di demo Bu. Di mana-mana memang mau masuk surga itu susah Bu. Jadi kalau ada yang ikan Iya. Menutup jalannya orang nikah nanti. Tinggal diginiin aja lah. Kalau ada pernikahan didempet sana. Ini bikin sendiri Bu, ya. Kayunya ini untuk memperingan biaya dulunya. Ini diambil dari ladangnya jemaat. Ya, ini diambil kayunya lalu disinso. Kalau mau berbagi berkat ada di bio Pak, di bio di VT saya Pak, ada di situ nomornya Pak ya, nomor rekeningnya ada. Saya juga punya yayasan saudara ya, makanya tadi berkat yang dari yayasan itu saya belikan untuk tanah wakaf gitu, karena susah di sini dulu untuk tanah wakaf susah. Kalau sudah masuk Kristen itu lalu seperti dikucilkan gitu loh. Kalau udah masuk Kristen dikucilkan. Ya Pak, zaman dulu dibilang kalau masuk Kristen dikucilkan gitu. Betul lah. Mau dimakamkan sulit tanahnya ya Pak. Ya. Mana yang lainnya? Bisa minta bantu Pak? Iya, jadi orang Kristen itu dikucilkan saudara. Di sini kata siapa tidak dikucilkan? Nah, sama saja.
Kasihan orang-orang, anak-anak Tuhan yang kecil-kecil itu, orang tuanya yang nggak mampu, sampai tidak ke sekolah. Kan dengar sendiri tadi ya kesaksiannya yang dari jemaatnya. Nanti saya upload lagi ya Bapak Ibu ya. Itu sudah sebelum Anda di TikTok membenci saya, nyumpahin saya, ya. Seorang Sepulau Madura dulu yang kaget dan tidak menerima kenyataan bahwa saya masuk Kristen itu benci saya. Nah, itu saudara. Dan jadi saya tidak kaget kalau disumpah-sumpah itu Bapak Ibu, saya tidak kaget, tidak masalah. Justru yang luar biasa ini doanya kita sebagai orang percaya ya, bahwa kutuk itu Tuhan ubah jadi berkat. Saya yakin dan percaya. Dulu saya disumpah-sumpahin, kamu orang murtad, ya, kamu bangun gereja pun tidak akan pernah bisa jadi, karena tempat kamu itu di jahanam. Saya dibilang begitu, tempatmu itu di jahanam. Jadi kamu itu masuk neraka, meskipun kamu bangun gereja mau apa, kamu itu masuk neraka. Ya, yang keluar dari imannya itu masuk neraka. Kayak macam dia sudah tahu, sudah pernah masuk neraka saja, ya kan? Saya percaya saudara, kita orang percaya itu dikasih apa sama Tuhan? Dikasih kekuatan, ya. Bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Kutuk itu Tuhan ubah jadi berkat. Betul nggak? Itulah kenapa kita ini diajarkan apa? Mengampuni. Orang aja bilang, tuh tengok tuh, yang artis, ya kan? Dari Kristen pindah keluar meninggalkan jadi oten. Di sana. Jadi buat saya begini ya saudara ya. Justru kita orang Kristen kasihan kalau ada orang yang meninggalkan imannya. Kasihan. Ya. Dan kita saudara tidak nyumpahin orang, misalnya ya, kau meninggalkan kekristenan kau masuk neraka begini tidak ada. Justru kita bilang apa? Kasihan, Tuhan Yesus mengasihimu, itu ya. Itu bedanya. Kalau saya dari Islam masuk ke Kristen, aduh sumpah serapah, ya, sumpah serapah jadinya. Terus dibilang percumamu mau bangun gereja, kau jadi pendeta ada, sudah banyak yang meninggalkan kekristenan. Ya sudah, kena pendeta yang tidak tahu kebenaran itu, ya kan? Kalau lebih baik saya saudara ya, saya kan selalu kesaksian. Saya ini dulu bukan orang baik-baik, ya. Tapi saya bangga, saya bersyukur, bersuka cita. Karena kenapa? Lebih baik saya jadi mantan penjahat, ya. Saya mantan orang nggak benar daripada saya jadi mantan anak Tuhan, apalagi jadi mantan pendeta. Aduh, malu. Omongannya kok jadi mantan pendeta sih? Mendingan jadi mantan penjahat lalu jadi pendeta. Betul nggak? Betul nggak, Tretan? Lebih baik jadi mantan penjahat lalu jadi pendeta daripada jadi mantan pendeta. Kan begitu. Jadi buat saya ya nggak apa-apa orang ngomong saya begini begitu, nggak masalah. Orang itu kan begini, Tretan ya. Banyak, ntar lagi saya mau berangkat, Ibu Erika, mau pulang saya ntar lagi. Ya. Dan buat saya, saudara, banyak orang yang iri, yang suudon dengan saya. Banyak orang yang iri dan suudon dengan saya. Kenapa Ibu Diana ini bukan jadi pengusaha, tidak mempunyai bisnis, ya kan? Kok bisa hidup? Kok bisa makan? Kok bisa nge-live, beli kuotanya aja sudah berapa, ya kan? Orang masih banyak bingung. Saya cuma jawabnya apa? Kita jadi anak Tuhan tidak bingung. Burung di udara saja Tuhan pelihara. Apalagi saya hamba Tuhan sebagai pengerjanya Tuhan, ya kan?
Pasti Tuhan pelihara. Meskipun saya bukan pengusaha. Betul enggak? Iya, saudara. Orang tuh banyak yang iri, Bapak Ibu, yang suudon. Jangankan yang di sosmed. Di dunia realnya saya saja, saudara ya, banyak yang begituin saya, banyak. Ya. Banyak, tapi orang itu tidak tahu firman Tuhan. Kenapa? Orang yang tahu firman Tuhan, dia tahu mujizat Tuhan. Orang yang sudah tahu firman Tuhan apa? Dia tahu apa yang di Alkitab itu ada. Burung di udara aja Tuhan pelihara. Apalagi kita yang orang percaya. Ya. Mau dia itu KTP-nya anak Tuhan, kalau dia tidak tahu isi Alkitab, dia hanya bisa punya penyakit iri hati, kebencian, nggak ada damai sukacita. Gitu. Saya bilang ya, saya memang bukan orang pinter, enggak, tapi saya pengen saya jadi anak Tuhan yang dipakai sama Tuhan. Karena orang pinter dia malah jadi Yudas. Banyak orang pinter yang menjual Tuhan, banyak orang kaya menjual Tuhan. Betul enggak? Oh, ya, jangan dipikir loh saudara, yang bergelar, ya kan? Akhir-akhir ini apa yang terjadi? Orang pinter banyak gelarnya. Jadi apa? Jadi Yudas. Mendingan kayak saya. Ya. Meskipun saya sama orang dibilang kamu itu udah hafal Alkitab. Alkitab tak perlu dihafalkan, tapi perlu dipahami. Betul enggak? Nah, Alkitab itu tidak perlu dihafal, Bapak. Lukas pasal 1 ayat ke-1 misalnya kan. Gak perlu, tapi perlu dipahami sekali baca. Oh begini, ya kan? Oh contohnya, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi segala sesuatu itu, ya, sangat mudah bagi Tuhan. Meskipun sulit bagi kita manusia, itu yang dipahami. Jangan dihafalin ayatnya doang, harus dipahami. Betul? Terus ngomongnya begini. Orang yang lemah letih lesu, ya kan? Banyak orang meninggalkan Tuhan, ya kan? Karena kenapa? Dia tidak percaya bahwa perkara-perkaranya itu dibantu sama Tuhan, ditolong sama Tuhan. Tak hafal Filipi itu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tapi tidak dilakukan. Sekali lalu usahanya ada masalah, lalu jadi Yudas. Betul nggak? Ternyata Bungkem agak cerewet-cerewet sekali saya, Pak. Mana bisa jadi hamba Tuhan, jadi pendeta itu enggak cerewet, Pak? Harus cerewet, Pak. Harus bisa berbicara, terus lalu bisa memberikan semangat jemaat-jemaatnya, Pak. Betul nggak, saudara? Kalau ada pendeta pendiam, dipakai nggak? Orang pada takut. Disangkanya sombong. Pendeta itu tempatnya salah. Ya. Pendeta itu tempatnya salah, Bapak Ibu. Ya. Kalau nanti nggak cerewet, dibilangnya sombong. Kalau terlalu cerewet, dibilangnya kayak Bu Baria. Iya. Harus bisa kasih semangat. Ya. Iya, harus bisa kasih semangat sama jemaat-jemaatnya. Masih nggak tambahin lagi cerewetnya Bugem. Amin, 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 amin. Oke, let's go, kita kemon. Nah, copot. Kita mau OTW pulang, mau hujan nih jalannya. Aduh, astaga, jalannya ampun lah. Let's go. Motor sekelangkong, yang keretan soju, motor sekelangkong. Iya, motor sekelangkong. Ini jalannya, saudara-saudara, hujan tiap hari, ampun, ampun. Ya, bantu doakan, dukungan selalu saudara-saudara ya untuk pembangunan pastori kami ini ya, untuk tempat anak sekolah minggu, karena anak-anak kan dari semasa kecil itu memang harus benar-benar dikasih kebenaran firman Tuhan, sambil juga ya kita harus memberikan pemahaman sedini mungkin
ya. Nah, gini saudara, kemarin itu ada yang bilang, Bu Diana itu kaya, ya kan? Kok punya mobil? Ya, Pak John, tahu nggak? Saya mobil itu mobil cicilan. Ya, mobil cicilan. Puji Tuhan, yang memberkati dan membayar cicilan saya, mobil saya itu anak Tuhan. Bapaknya itu Chinese, istrinya itu dulunya Islam, masuk ke Kristen, keturunan Pakistan. Ya, keturunan Pakistan. Saya awalnya nyicil mobil itu untuk saya bantu jemaat, terus ada jemaat sakit itu saya bawa. Ada di VT-VT saya, saudara. Jadi bukan untuk gaya-gaya, itu untuk memang pelayanan. Ya. Dan puji Tuhan, kemarin itu saya bilang, Pak, saya nggak sanggup mau bayar cicilan mobil, mau saya take over, saya bilang gitu. Jangan Bu Pastor, jangan di take over ya. Doakan saya panjang umur, diberkati Tuhan. Saya nanti yang bayar tiap bulan untuk mobilnya Pastor sampai selesai. Oh, haleluya. Enggak. Salam Rensianipar. Jadi mobil saya itu, saudara, dibayarin sama anak Tuhan. Istrinya itu juga dari Islam juga masuk Kristen. Tapi luar biasa keluarga itu, saudara. Mau memberkati ya kita sebagai hamba Tuhan di kampung ini. Ya. Jadi bukan saya yang kaya, Tuhan Yesus yang kaya raya, sanggup untuk menggugah hatinya anak-anak Tuhan yang berlebih sehingga menjadi berkat. Itu mantep namanya, ya. Bukan lalu jadi anak etan, lalu nengok orang nyaman sedikit sudah jadi iri hati, kan? Oh iya, Bu Diana itu begini, salah lagi saya. Iya Pak Stephen, amin. Saya setiap bulan itu, saudara, dari cicilan berapa kemarin ya? Dari cicilan 34 atau 35 sampai sekarang cicilannya kurang 14. Dibayarin anak Tuhan itu, saudara. Kurang setahun lagi mau lunas mobil saya itu. Ya. Mobil saya tuh, saya cuma layani aja, saudara. Seduhunah dulu. Orang Madura ini bilang apa ya? Setulus hati. Ya. Kita melayani setulus hati. Pokoknya udahlah, bisa makan, puji Tuhan. Kalau masih belum ada beras ya berpuasa. Tidak ada ceritanya. Jadi hamba Tuhan, pendeta itu mati kelaparan. Tidak ada ceritanya. Jangan pernah khawatir. Amin. Jangan pernah khawatir. Pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Cuk kebeter. Kayak kemarin, ya anak saya itu kan anak saya. Nah, ini saya cerita ya, bangga saya, saudara. Saya bangga sombong ya. Saya bangga bersyukur kebaikan Tuhan Yesus. Anak saya sekolah teologi ya, sampai lulus teologi kependetaan, puji Tuhan, haleluya. Menantu saya sebelum menikah saya suruh sekolah Alkitab dulu. Puji Tuhan, haleluya. Nah, terus itu yang baju hitam itu anak yayasan saya itu, saudara, anak yayasan ya, orang Dayak. Saya meskipun orang Madura, anak-anak asuh saya itu anak orang Dayak ya, orang-orang anak Dayak gitu ya. Dan puji Tuhan itu anak yayasan 100% itu berkat dari sosial media, membayar uang sekolah, makannya anak-anak saya ya, semuanya Tuhan Yesus, yang selalu membuka jalan, memelihara kami ya, saudara ya. Iya, 100% yang anak yayasan itu saya, dari uang makan, tempat tinggal, uang sekolahnya,
semuanya saya. Dari Tuhan Yesus. Makanya saya bilang, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Bagi Anda yang sudah percaya, ya, tapi tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, percuma. Nih, ada yang nanya, adik Bapak kan tinggal dengan saya, ya kan? Ada yang nanya, kan masuk ke yayasan Kasih Terang Madurese. Bapak orang Dayak kan? Orang Dayak, Dayak Iban kami. Dayak Iban. Nah, jadi saudara, adiknya Bapak ini masuk ke Yayasan Kasih Terang Madurese. Itu semuanya 100% dari saya ya Pak ya? Dari yayasan semua. Dari saya. Dari ibu semua ada. Dari saya. Ya. Dari uang sekolah? Biaya sekolah, makan, minum, pakaian, tempat tidur ibu semua ada. Amin. Nah ya kan, tadi ada yang bilang sangka saya cari kaya Pak. Enggak, tidak. Ya. Kami spesial pun ada mengeluarkan biaya untuk adik kami yang sekolah, ibu semua yang nanggung. Termasuk bangun gereja ya Pak ya? Betul, bangun gereja juga. Dan ini Bapak juga saudara kasih kesaksian sedikit Pak, bahwa waktu Bapak sakit, nah ya. jadi Waktu saya sakit kemarin, ini kesaksian ya, termasuk biaya pengobatan itu semua yang urus saya selama saya nginap di rumah sakit ya, sampai saya pulang. Sampai pulang. Dan termasuk anak sama istri Bapak di rumah ya. Itu semua itu saya saudara ya, berkat dari Tuhan Yesus. Nah kan, dengar ya, udah Pak ya, makasih ya. Jadi biar Bapak Ibu tahu, bahkan bukan saya yang ngada-ngada ya. Jadi saya ini melayani bukan hanya khotbah saja. Saya membantu jemaat Tuhan ya, yang apa namanya, yang kesusahan. Bukan pamer. Nah, ini sesuai dengan namanya ini. Namanya kan dirimu apa? 1282 ini. Saya ini kesaksian Pak, itu bedanya. Nah, kalau kita orang Kristen pasti tahu kesaksian itu apa, kan begitu. Jadi biar disangkanya memang tidak dibuat-buat sama saya. Nah, gitu. Tidak dibuat-buat. Selamat Paskah saudara. Ya. Jadi itu, saya kasih kesaksian. Ya, dan saya tidak peduli orang mau ngomong apa, ya, saya tidak peduli orang mau ngomong apa, yang pasti saya lillahi ta'ala, saya jalan di jalannya Tuhan, ya. Buat saya bukan hanya cuma ngomong di kursi doang firman Tuhan, tetapi sampai kemana-mana Tuhan mau pakai saya. Makasih. Nah, gitu. Percuma punya agama. Ya, kalau kerjaannya mencaci maki, ya, percuma Anda berdoa, ya, sampai ya Tuhan berkati Pak ya. Amin. Nah, begitu. Salam. Percuma Anda punya agama tidak menyelamatkan, ya, gitu. Apalagi jadi anak Tuhan. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Ayo semuanya, ya. Ayo anak-anak Tuhan. Tadi dengar kesaksian bahwa saya ini pelayanan bukan hanya khotbah saja, tapi di real, bangun gereja, bangun pastori, sampai nyekolahkan anak-anak juga di sini. Nah, itu. Enggak apa-apa saya dihina-hina sama Anda, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa, enggak masalah.